Halo teman-teman, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Kali ini saya mau melanjutkan membuat video tentang analisa chart ya. Analisa chart yang sudah saya buat kurang lebih 4 hari yang lalu ya. Saya lupa. Dan langsung aja kita mulai. Seperti biasa udah pada tahu ya, sudah saya kasih nomor bagi yang bagi candle bearish dan bagi candle bullish saya kasih nomor di atasnya. Oke, langsung mulai nomor 1. Sebelum nomor 1 terjadi itu udah ada yang namanya impulse down ya. Ini sudah ada impulse down. Nomor 1 itu adalah candle ya, candle break ya. Jadi candle besar ini tentunya menembus yang namanya support resistance atau SSR ya. Tetapi candle yang besar ini perlu diwaspadai adanya retracement. Ini nomor 1 adalah break, nomor 2 adalah retracement. Kenapa nomor 2 retracement? 1 karena dia tidak melebihi 50% dari candle nomor 1, dan juga trennya impulsnya ke bawah ya. Untuk itu di nomor 3 kita bisa entry sell ya, melanjutkan dari break candle nomor 1 ini. Nah, seharusnya candle nomor 1, 2, dan 3 membentuk yang namanya penerusan tren kalau dia mau terus turun ke bawah. Tetapi nomor 3 mengkonfirmasi bahwa di sana candlenya ada ekor bawah, ekor atas. Di sana candlenya kehilangan momentum. Artinya apa? Artinya penerusan tren menjadi gagal. Kalau kita analisa ya. Nah, untuk itulah ketika penerusan tren gagal, maka nomor 4 ini bisa entry buy ya. Tapi karena trennya down, kita lebih baik menghindari ini ya. Karena siapa tahu di sini kita tidak tahu tekanan ini seberapa kuat. Dan nomor 4 di sana bisa buy bagi yang berani ya. Peluangnya ada sih, karena nomor 3 itu udah kehilangan momentum. Kemudian setelah nomor 4 terbentuk, nomor 3 dan 4 membentuk yang namanya bullish engulfing. Bullish engulfing di downtrend ya. Dan bullish engulfing ini bisa jadi reversal ataupun retracement. Untuk nomor 5 bisa open posisi buy, tetapi karena tidak ada entry yang aman, jadi saya tidak buat di sana ya. Dan juga ini nomor 4 tidak jelas menembusnya dengan signifikan atau tidak ya. Karena masih ada di bawah 50% dari body ini. Nggak tahu di sini bisa dia bearish. Oke, nomor 5 adalah konfirmasi bahwa bullish engulfing ya. Dan sekali lagi nomor 5 ini tidak menembus 50% ya. Kalau kita lihat 50% dari master candlenya nomor 1 ya, itu besar sekali. Ini tidak menembus 50%, dimana di 50% ini ada yang namanya SSR. Kalau kalian cari di time frame kecil, ini pasti ada di sini. Drop, base drop. Oke, karena ini ada impulse down, maka nomor 5 ini kita tidak jadikan acuan untuk entry bullish. Kenapa? Karena ada di price bergerak di bawah 20 EMA dan 50 EMA. Dan juga ada 100 EMA. Jadi dalam hal ini market ranging, dan bisa jadi ini retracement 4 dan 5. Dan ternyata kita tunggu nomor 6 adalah konfirmasinya. Ketika ini higher high, higher low dari bullish engulfing ini gagal, maka ini bisa menjadi fake breakout dalam formasi bearish engulfing ya. Dalam hal ini fake breakout dari deviasi 1 bagian bawah Bollinger Band ataupun SSR ini ya. SSR 50% body dari candle nomor 1. Oke. Setelah nomor 6 terjadi, maka di sana bisa dikonfirmasi bahwa itu adalah bearish engulfing, dan tentu saja
karena tren juga ada di bawah 20 INE, maka nomor 7 bisa kita open posisi sell. Ini bisa sell ya. Tentunya kalau di sini mencari rejection juga pasti ada ya. Di sini ketika SSR ini disentuh lagi, maka ada rejeksi ke bawah. Kita bisa pantau rejection di sini juga di nomor 7. Oke, nomor 7 itu candlenya harusnya penerusan tren ya. Tapi kita lihat di sini udah ada support dan price sudah mulai di sini sudah mulai menjauh dari deviasi 2 Bollinger Band ya. Dan kita tunggu nomor 7, tunggu retracement dulu karena ini area ranging. Maka nomor 8 adalah bullish ya. Bullish seperti itu. Apakah kita kategorikan retracement ataupun bisa jadi tren, penerusan tren ya. Kita tidak tahu nomor 8 ini berbahaya karena di sini udah support ya. Nomor 8 ini jangan entry. Kita tunggu konfirmasi nomor 19 apakah ini retracement atau tidak. Dan nomor 15, nomor 9 mengabarkan bahwa ini adalah candlenya inverted bullish hammer. Jadi di sini ada support. Ini bukanlah penerusan tren. Biasanya penerusan tren kan begitu. Ada tren, ada retracement, ada break. Karena ini support, harus di break ya. Tapi dia malah melakukan membentuk candle ini. Jadi di sini sudah dikonfirmasi bahwa ini bukanlah retracement, ini adalah dark cloud cover yang membentuk ini nomor 9 inverted bullish hammer. Jadi nomor 10 bisa open posisi buy. Tentunya di sini tidak menggunakan entry aman ya, tapi bisa open posisi buy di sana karena market dalam posisi ranging. Oke, setelah nomor 10 kita tidak bisa prediksi nomor 11. Maksudnya peluang prediksi kita kecil ya. Karena di sana bisa up, bisa down ya. Nomor 10 tidak melebihi ekor dari nomor 9. Itu bisa juga menjadi indikasi dan market range. Oke, kita tunggu nomor 11. Nomor 11 itu membentuk bullish ya. Dan bullishnya tidak melebihi 20 INE. Nah, ini juga indikasi bahwa di sini bisa down, bisa bearish engulfing ya, dan bisa up seperti ini. Jadi kita tidak bisa entry up di sini ya. Kenapa? Karena itu tadi ada 20 INE di sini yang menghalangi dan juga 50 INE. Oke, kita tunggu nomor 12. Nomor 12 adalah candle seperti itu. Dan ini adalah bullish yang bukan penerusan tren ya. Kenapa? Karena bullishnya kecil seperti itu dan dia ada di antara 50 dan maksudnya closingnya antara 50 dan 20 INE. Jadi di sini adalah kita tunggu ya, kita tunggu. Dan juga di sini kita lihat bullish. Jadi kalau di sini kita entry bullish, ini sudah agak kurang masuk akal ya, karena di sini udah bullish, trennya juga down dan kemungkinan di sini ranging. Jadi ngapain kita entry bullish di sini ya? Jangan ya. Dan di sini juga close di bawah 50 INE. Tunggu konfirmasi nomor 13. Nomor 13 adalah bearish ya. Dan di sana seperti membentuk yang namanya bearish engulfing ataupun evening star ya, evening star dengan take breakout dari 20 INE. Tetapi perlu diingat teman-teman ya, kadang ini yang menjadi pembeda antara evening star ini. Di sini ada tekanan bullish, artinya di sini lumayan kuat. Kalau di sini ada bearish engulfing ataupun morning star, dalam hal ini saya tulis bearish engulfing ya, karena ini Marubozu yang melakukan break terhadap ini ya, level di sini. Tetapi di sini sebelumnya dia bullish total.
Artinya kita tunggu retracement ya. Kita tunggu nomor 14 ini. Nomor 14 itu candlenya seperti itu, bullish ya, bullish dan ada ekor atas. Sebenarnya di sini ya, setelah nomor 14 ini kita bisa entry sell. Tapi sekali lagi entry aman tidak ada ya. Nomor 13 ini sebenarnya dia kan bearish engulfing kalau dilihat dari patternnya. Kalau dia mau ke atas ya, di sini dia harusnya melakukan candle bullish yang besar ya. Kalau ini fake breakout ya, maksud saya nomor 13 ini fake breakout karena ini ada, kita lihat tekanan ke atas ya, bullish semua, maka di sini harusnya ada candle bullish besar. Tetapi yang terjadi malah bullish yang tidak menembus dari opening nomor 13 ini. Artinya di sini nomor 13 ini breakout, artinya di sini dia breakout, dan breakout ini adalah merupakan bukan fake breakout ini ya, karena ini candlenya nggak nge-break. Jadi di sini cuma stall ya, stall seperti itu. Sini saya tulis fake breakout ya, karena di sini stall karena dia tidak nge-break. Nah, kalau di sini kita nomor 13 kita asumsikan break ya, artinya penembusan, dia kan terlihat menembus 20 dan menembus ini ya. Artinya di sini ada indikasi kalau dia ini aktif, uptrendnya aktif, di sini harus ada bullish fake breakout. Tapi nomor 14 malah bullish seperti itu dan close-nya di bawah dari pembukaan candle nomor 13. Oleh karena itu ini adalah dikategorikan retracement ya, karena apalagi posisinya di tengah dari Bollinger Band, juga wilayah tengah. Di sini bisa kita entry sell. Nomor 15 seperti itu, dan sekali lagi ini tidak meyakinkan juga ya. Harusnya nomor 13, 14 itu membentuk yang namanya pola penerusan seperti ini, bearish, mana ini di break. Dan ternyata nomor 15 tidak nge-break ya. Apa artinya? Artinya momentum hilang. Area di tengah-tengah dari Bollinger Band, artinya ini bisa jadi konsolidasi atau ranging dalam time frame yang lebih kecil. Benar saja, dan nomor 16 ini membentuk seperti itu ya, membentuk bullish tapi tidak terlalu bullish juga, bullish Capstone Doji ya, dan dia tidak melebihi 20 EMA, bahkan mendapatkan rejection ya. Nah, kalau udah begini kita tunggu ya, karena setelah doji bisa jadi doji ya. Ini kan termasuk doji nomor 16, dan nomor 16 ini tidak meyakinkan dia mau ke atas atau ke bawah. Kita tunggu nomor 17, ternyata terbentuk seperti itu, gray doji. Gray doji artinya market yang low volume ya, volumenya low sehingga dia tidak bergerak, sehingga menghasilkan warna gray ya, warna abu. Tapi dari sini bisa dilihat informasi pentingnya adalah ujung dari doji gray itu adalah support ya. Support dan resisten ya, bagian atas adalah resisten dan bagian bawah adalah support. Nah, kita tunggu nomor 17 kita tidak bisa ambil posisi. Nomor 18 kita bisa ambil posisi. Kenapa? Karena kita melihat di sana market sudah konsolidasi. Jadi doji ini dan ini mengkonfirmasi bahwa ini adalah area konsolidasi ya. Kenapa begitu? Karena kalau ini break, ini retracement, ini harusnya pola penerusan, tapi pola penerusan gagal dan dia malah membentuk doji. Doji ini bisa jadi retracement nomor 16, bisa jadi retracement untuk nomor 15, tetapi kenapa nomor 17 dia tidak meneruskan ke bawah? Nah, itu indikasi adalah di sini sudah terjadi konsolidasi, dan
ketika konsolidasi, ujung dari wick gray ini bisa jadi acuan untuk support. Ya. Itulah kenapa bisa open buy di sini di support. Wick penting support di dalam area konsolidasi. Ya. Dan ini juga nomor 19 bisa ya, tetapi di sini saya tidak entry ya. Kenapa? Karena nomor 18 tidak melebihi wick dari nomor 17 doji itu. Jadi nomor 19 bisa jadi bullish ataupun bearish. Dalam hal ini dia menjadi bullish, dan ketika nomor 19 bullish, bullishnya ini dia juga tidak signifikan ya, seperti ini. Jadi itu bisa jadi bullish dan bearish ya nomor 20, dan indikasinya lemah ya. Dan kita tunggu nomor 20. Nomor 20 ternyata dia break dari 20 EMA, dimana nomor 19 dia belum melakukan break, dan nomor 20 sudah melakukan break dari 20 EMA. Tapi sekali lagi nomor 20, karena ini tren besarnya ranging ya, walaupun agak seperti down ya, di sini ada 200 EMA. Nomor 20 ini kita lihat dia tidak menembus 50 EMA dengan signifikan. Dan di sini ada yang namanya resisten ya. Siapa tahu dia bisa turun di sini dan membentuk double top ya. Kita tidak pernah tahu. Nah, ternyata kita tunggu nomor 21 adalah bullishnya besar seperti ini. Dan ini adalah bullish contoh dari exhaustion candle, candle penghabisan ya. Candle penghabisan. Kenapa? Karena kita lihat sebelumnya bullish ya. Jadi di sini tidak ada bearish, posisinya ranging market, ada bullish besar seperti ini. Walaupun dia menembus ini ya, level 21010 ya, kita bisa entry sell di sini karena ini candle penghabisan. Tapi kalau di sini ada retracement, ini jangan ya. Oke, nomor 22 bisa di sell, dan nomor 22 membentuk sekali lagi dark cloud cover dan merupakan fake breakout dari yang namanya 100 EMA ya. Jadi nomor 21 ini menembus 100 EMA, kemudian nomor 22 lagi menembus 100 EMA. Artinya tren besarnya ke bawah, artinya di sini dark cloud cover. Kalau dark cloud cover, kalau dia sampai ke hampir 50% ya, ataupun di sini ada support seperti 100 EMA, ada resisten seperti 100 EMA, bisa kita cari rejection di sini, dan kita bisa entry sell di sini dengan pola mengikuti dark cloud cover. Oke, itu nomor 23. Akhirnya dia menjadi spinning top ya. Nah, spinning top juga itu kurang meyakinkan. Jadi nomor 24 disarankan tidak ambil posisi, dan nomor 24 juga kurang meyakinkan karena dia tidak melebihi ujung dari spinning top nomor 23, dan juga tidak melakukan break signifikan terhadap 50 YD. Jadi nomor 25 ini juga di wilayah abu-abu ya. Jadi tidak disarankan open posisi di sini. Seperti itu. Oke, itu teman-teman penjelasan saya tentang chart pada kali ini, dan semoga bermanfaat ya. Kalau dari segi besarnya berarti ini adalah downtrend ranging ya. Dan dalam time frame besarnya ini ranging ya, downtrend, uptrend. Oke, jadi kita sudah banyak menemukan contoh, habis downtrend dia pasti ranging, habis uptrend dia pasti ranging ya. Kemungkinannya ada seperti itu. Oke teman-teman, itu saja penjelasan saya. Saya ucapkan salam trader.